Semangat pagi. Saya Ika D. Sukartayana, guru matematika SMK Negeri 8 Palu. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Bersama-sama kita simak penjelasan materi berikut ini. Pertama-tama kita bahas tentang barisan aritmatika. Suatu barisan bilangan dengan suatu pola atau aturan tertentu antara suku-suku pada barisan, yaitu selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan, disebut barisan aritmatika. Jadi selisih atau beda dua suku yang berurutan itu sama. Ketika sama selisih di antara dua suku yang berbeda, maka barisan tersebut disebut barisan aritmatika. Misalkan di sini ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima sampai suku ke N. Andaikan suku pertamanya itu adalah A dan selisih antara dua suku ini adalah B, berarti untuk mencari suku kedua tentu bersuku pertama tambah B. Dan ini A tambah B. Untuk mencari suku ketiga berarti suku kedua ditambahkan B, karena bedanya atau selisihnya itu sama. Jadi selisih U2 dan U3 juga B, sehingga U3 itu didapat dari U2 tambah B. Berarti A tambah B tambah B berarti menjadi A tambah 2B. Itu juga U4 itu sama dengan U3 tambah B, berarti A tambah 2B tambah B, berarti A tambah 3B. A tambah 3B tambah B, berarti A tambah 4B untuk U5-nya. Perhatikan di sini, untuk U1 ini tidak ada B-nya, U2 ini 1B-nya, U3 2B-nya, U4 3B-nya, U5 4B-nya. Berarti berkurang 1. Ya, nah sehingga untuk UN berarti A ditambah N kurang 1B, ya, karena di sini U5-nya A tambah 5 kurang 1B, ya, di 4B ini U4 A tambah 4 kurang 1B, berarti A tambah 3B, ya, sehingga dapat UN-nya A tambah N kurang 1B. Nah, dari penjelasan ini diperoleh rumus cari suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1B, di mana A-nya itu adalah suku pertama atau U1, B-nya itu adalah beda atau selisih antara dua suku yang berbeda, diperoleh dengan cara UN kurang UN kurang 1, artinya U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 atau U4 kurang U3 atau U5 kurang U4 dan selanjutnya, ya, itu untuk mencari B-nya. Kita lanjut. Suku tengah barisan aritmatika. Nah, untuk suatu barisan aritmatika, ya, dia memiliki suku tengah ketika banyak sukunya itu ganjil. Nah, untuk menentukan suku tengah ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus suku tengah sama dengan 1/2 dikalikan dengan U pertamanya itu suku pertama ditambah suku terakhir. Jadi saya ulangi, untuk mencari suku tengah barisan aritmatika itu syaratnya adalah banyaknya sukunya itu adalah ganjil. Misalnya banyak suku 3, 5, 7 dan seterusnya, itu baru memiliki suku tengah. Jadi kalau banyak sukunya genap, maka tidak memiliki suku tengah. Selanjutnya, sisipan barisan aritmatika. Jadi misalkan dua suku berurutan pada barisan aritmatika, dimasukkan satu atau lebih suku atau bilangan, diperoleh barisan aritmatika yang baru. Nah, proses ini disebut menyisipkan.
Jika dua suku, misalkan P dan Q, disisipkan sebanyak S bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika, maka beda yang diperoleh dapat ditentukan seperti ini. Jadi beda baru itu sama dengan Q kurang P. Ya, jadi dari dua suku yang diurutkan itu maka misalkan P dan Q berarti Q kurang P dibagi banyaknya bilangan tambah 1 yang disisipkan. Ya, banyaknya bilangan yang disisipkan ditambahkan 1. Ya, S tambah 1. Atau boleh juga menggunakan rumus B baru sama dengan B lama dibagi S tambah 1. B di sini itu adalah beda. Ya, beda pada barisan aritmatika. Selanjutnya kita bahas tentang deret aritmatika. Penjumlahan berurutan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Nah, ini deret S itu disimbolkan. Ini artinya jumlah N suku pertama itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan seterusnya sampai UN. Jadi kalau di sini S3 berarti U1 tambah U2 tambah U3. Jadi kalau S5 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, sehingga deret aritmatika itu adalah suatu barisan aritmatika yang suku-sukunya dijumlahkan. Nah, jika jumlah N suku pertama barisan aritmatika yang berurutan dinyatakan sebagai Sn, maka untuk mencari Sn ini rumusnya adalah N dibagi 2 dikali A ditambah suku terakhir UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali itu. Jadi di sini tergantung yang mana diketahui. Jadi kalau yang diketahui di sini suku pertama dengan suku terakhir, maka kita menggunakan rumus pertama. Tapi yang kedua, kalau misalnya di sini diketahui suku pertama dengan bedanya, maka kita menggunakan rumus kedua, di mana N-nya itu adalah banyak suku, UN-nya itu adalah suku ke N atau suku terakhir, A-nya itu adalah suku pertama, B-nya itu adalah beda. Nah, untuk setiap N berlaku UN untuk mencari suku ke N itu sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Nah, jadi kalau misalnya mencari U5, berarti untuk mencari U5 dengan Sn-nya sudah diketahui, berarti S5 dikurang S4. Supaya lebih mudah kita pahami, kita lihat contoh soal. Diketahui barisan 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, dan seterusnya. Tentukan A suku pertama, beda, rumus suku ke N, suku ke 15, rumus jumlah N suku pertama, jumlah 15 suku pertama. Kita lihat penyelesaiannya. Ini barisannya tadi ya. Kita lihat bagian A, suku pertama. Jadi suku pertama itu adalah U1 itu A. Jadi ini 2. Bedanya boleh kita menggunakan U2 kurang U1, boleh juga U3 kurang U2, boleh juga U4 kurang U3. Jadi kalau U4 kurang U3 berarti negatif 7 kurang negatif 4, berarti negatif 7 tambah 4 berarti negatif 3. Nah, di sini U2 kurang U1. Nah, U2-nya itu negatif 1, U1-nya 2, berarti U1 kurang U2 kurang U1-nya berarti negatif 1 kurang 2 sama dengan negatif 3. Rumus suku ke N, UN-nya itu berarti A ditambah N kurang 1B. Nah, A-nya ini 2, B-nya negatif 3, substitusi ke sini, berarti 2 ditambah N kurang 1.
kali negatif 3. Kali masuk nih negatif 3-nya. Nggak dapat 2. Negatif 3 kali N itu adalah negatif 3N. Negatif 3 kali negatif 1 berarti ini tambah 3. Nah 2 tambah 3 berarti 5 kurang 3N. Kita lihat yang bagian D, suku ke N, UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Ya, yang dicari adalah U15. Sehingga kita ganti N-nya 15. Berarti A-nya 2, N-nya 15, B-nya negatif 3. Nih 15 kurang 1 itu adalah 14. Berarti 2 ditambah 14 kali negatif 3. Nah 14 kali negatif 3 itu adalah negatif 42. Berarti 2 kurang 42. Hasilnya negatif 40. Nah boleh juga kita masukkan 15 ini ke sini. UN sama dengan 5 kurang 3N. Nah jadi untuk mencari U15 berarti 5 kurang 3 kali 15. Berarti 5 kurang 3 kali 15 45. Jadi negatif 40. Ya. Selanjutnya yang bagian E kita tuliskan dulu barisannya supaya tidak bingung. Rumus jumlah N suku pertama Sn itu N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. A nya tadi adalah 2, B nya tadi adalah negatif 3. Jadi kita ganti sini, A nya 2, B nya negatif 3. Jadi N per 2 kali 2 kali 2 tambah N kurang 1 kali negatif 3. Ini 2 kali 2 4. Ini kali masuk negatif 3 kali N juga negatif 3 kali negatif 1. Kita dapat N per 2 kali di 4 ini negatif 3N tambah 3. 4 tambah 3 itu 7, berarti kali N berarti 7N. N kali negatif 3N berarti negatif 3N kuadrat per 2. Ini 7N kurang 3N kuadrat per 2. Itu Sn nya. Nah selanjutnya bagian F, kita cari jumlah 15 suku pertama. Menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1B. Dan nanti N nya 15, A nya 2, B nya negatif 3. Dapat Sn sama dengan S15 sama dengan 15 per 2 dikalikan 2 kali 2 tambah N nya 15 berarti 15 kurang 1 kali B nya negatif 3. Nah ini 2 kali 2 itu 4. Ini 14. 15 kurang 1 kita dapat 15 per 2 kali 4 tambah 14 kali negatif 3. Nah 14 kali negatif 3 itu negatif 42. Kita dapat 15 per 2 kali 4 kurang 42. Nah 4 kurang 42 itu adalah negatif 38. Lalu 15 per 2 kali negatif 38. 38 bagi 2 itu adalah 19. Berarti 15 kali negatif 19. Dapatnya negatif 280. Boleh juga kita masukkan ke sini. Ya. Berarti 7 kali 15 kurang 3 kali 15 pangkat 2. 7 kali 15 dapatnya 105 kurang 15 pangkat 2 itu adalah 225. Berarti dapatnya 675 bagi 2. Ya, hasilnya sama negatif 285. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Tentukan suku tengah dari barisan 1500, 1489, 1408 sampai 730. Nah, karena sudah disuruh cari tentukan suku tengah, maka ini pastilah jumlahnya
ganjil, N-nya ganjil. U awalnya atau U pertamanya itu 1500, U akhirnya itu adalah 730. Kita menggunakan rumus U tengah sama dengan 1/2 kali U awal tambah U akhir. Nah, berarti setengah kali U awalnya 1500, U akhirnya 730. Jadi 1500 tambah 730 itu adalah 2230 dibagi 2, terdapat 1115. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan A. Pada tahun keberapa perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang. B. Total barang yang diproduksi jika perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang dalam setahun. Kita lihat penyelesaian. Yang diketahui di sini suku pertamanya atau A itu adalah 5.000 unit. Bedanya karena di sini dikatakan turun atau berkurang 80, berarti di sini bedanya negatif 80. Dan UN-nya suku terakhirnya itu adalah 3.000. Maka kita cari menggunakan UN. UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Ganti UN-nya 3.000, ganti A-nya 5.000, ganti B-nya negatif 80. Nah, ini kita ruaskan berarti sehingga dapat N kurang 1 kali negatif 80 sama dengan 3.000 kurang 5.000. Berarti dapat N kurang 1-nya ini 3.000 kurang 5.000 adalah negatif 2.000 dibagi negatif 80. Nah, negatif bagi negatif positif, 2.000 bagi 80 sehingga dapat 25. Jadi N-nya adalah 25 tambah 1 berarti 26. Sehingga perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit pada tahun ke-26. Selanjutnya kita lihat yang bagian B. A-nya itu adalah 5.000, B-nya negatif 80, UN-nya itu 3.000, N-nya 26. Sehingga kita gunakan rumus SN yang ini atau yang ini. Jadi boleh menggunakan rumus ini. Karena UN-nya sudah ada 3.000, A-nya 5.000, N-nya 26. Sehingga S26 sama dengan 26 bagi 2 kali 5.000 tambah 3.000. 26 bagi 2 sudah 13, ini 8.000, dan hasilnya 13 kali 8.000 didapat 304.000 unit. Ya. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-4 17 dan suku ke-9 37. Tentukan suku ke-41 barisan tersebut. Kita lihat penyelesaiannya. Rumus UN itu adalah A ditambah N kurang 1B. Berarti untuk U4-nya itu adalah A ditambah 4 kurang 1B. Nah, 4 kurang 1 berarti 3. Berarti 4 sama dengan A ditambah 3B. U4-nya itu 17. Berarti sama dengan 17. Andaikan ini persamaan pertama. Selanjutnya U9. Berarti U9 sama dengan A ditambah 9 kurang 1B. Ya, N-nya 9. Nah, U9-nya itu adalah 37. 9 kurang 1-nya itu 8. Berarti A tambah 8B sama dengan 37. Nah, ini kita eliminasi A. Ya, kita tulis ulang persamaan yang keduanya. Nah, kita eliminasi A berarti sering digunakan kurang. A dikurang A adalah 0. 8B dikurang 3B itu adalah 5B. 37 kurang 17 itu 20. Maksudnya 20 bagi 5 4. Nah, untuk B sama dengan 4 kita substitusi boleh ke persamaan pertama atau persamaan kedua untuk mencari nilai A. Jadi kita substitusi ke persamaan pertama A ditambah 8N. Jadi 8 kali 4 sama dengan 37. Maaf, ini ke persamaan 2 ya.
Nah, 8 kali 4 adalah 32. Berarti A sama dengan 37 kurang 32. 5. Nah, B-nya sudah ada, A-nya sudah ada. Yang dicari adalah suku ke-41. Berarti U41 sama dengan 5 ditambah N-nya ganti 41. 41 kurang 1, B-nya 4. Berarti 41 kurang 1 itu adalah 40. Berarti 5 ditambah 40 kali 4 adalah 160. Berarti hasilnya 165. Nah, boleh juga kita menggunakan cara kedua. Yang di sini diketahui U4-nya itu adalah U4-nya 17. U9 itu adalah 37. Berarti ini selisihnya 9 kurang 4 kali 5. Ini 37 kurang 17 itu adalah 20. Berarti bedanya itu adalah 20 bagi 5 sama dengan 4. Selanjutnya yang dicari adalah U41. Nah, 41 kurang 9 itu adalah 32. Sehingga di sini 37 ditambah 32 kali 4. Berarti 37 ditambah 128. 37 tambah 128 hasilnya 165. Sama ya. Selanjutnya kita lihat contoh berikut. Antara bilangan 8 dan 127 disisipkan 6 bilangan sehingga membentuk barisan aritmetika. Tentukan beda dan suku ke-11 barisan tersebut. Lihat penyelesaian. Jadi P-nya itu adalah 8, Q-nya 127, S-nya 6. Nah, tadi untuk mencari bedanya, B barunya itu adalah Q kurang P per S tambah 1. Kita ganti Q-nya 127, P-nya 8, S-nya 6. 127 kurang 8 per 6 tambah 1. 127 kurang 8 berarti 119. Berarti 119 bahagi 7. Berarti dapatnya 17. Nah, ini dapat bedanya. A-nya itu adalah yang ini 8, P-nya. Sehingga cari adalah suku ke-11. UN-nya adalah A ditambah N kurang 1 B. Nah, A-nya itu sama dengan P, 8, bedanya 17. N-nya 11, berarti 8 tambah 11 kurang 1 kali 17. 11 kurang 1 itu adalah 10, berarti 8 tambah 10 kali 17 itu 170, tambah 8 berarti 178. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan rumus suku ke N jika rumus jumlah N suku pertama dari suatu derit aritmetika adalah Sn sama dengan 3n kuadrat tambah N. Cari UN-nya. Ingat, untuk mencari UN itu adalah Sn kurang 1. Ganti Sn-nya. Adalah ini Sn kurang 1 berarti ganti N-nya dengan N kurang 1. Jadi 3n kuadrat tambah N dikurang 3 kali N-nya ganti N kurang 1. Berarti N kurang 1 kuadrat tambah N kurang 1. Nah, untuk N kurang 1 kuadrat berarti ini sama saja N kurang 1 kali N kurang 1. Jadi N kali N adalah N kuadrat. N kali negatif 1 sama dengan N. Negatif 1 kali N N, negatif 1 kali negatif 1 itu adalah sama 1. Berarti N kuadrat. Negatif N kurang N berarti kurang 2N tambah 1. Nah, ini kita ganti ini. Kita dapat 3N kuadrat tambah N kurang 3 kali N kuadrat kurang 2N tambah 1 ditambah N kurang 1. Ini kita kali masuk nih. 3 kali N kuadrat, 3 kali negatif 2N, 3 dikali 1. Ya, 3n kuadrat tambah n kurang 3n kuadrat, ini 6n, ini 3 tambah n kurang 1.
Ini negatif 6n tambah n berarti negatif 5n. 3 kurang 1 berarti 2. Kita dapat 3n kuadrat tambah n kurang 3n kuadrat kurang 5n tambah 2. Ini kali masuk negatifnya. Ini negatif. Anggap di sini 1, berarti negatif 1 kali 3n kuadrat ya negatif 3n kuadrat. Negatif 1 kali negatif 5n berarti positif 5n. Ini negatif 1 kali 2 berarti negatif 2. Dapat 3n kuadrat tambah n kurang 3n kuadrat tambah 5n kurang 2. Nah, 3n kuadrat kurang 3n kuadrat berarti 0. N tambah 5n berarti 6n. Berarti 6n kurang 2. Ini rumus suku ke n. Nah, itu tadi penjelasan materi kita. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi! Made this here with all the ice on it.